Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born. The nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures. With an abundance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Pisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Misda. Gimana nih kabar Bu Pisa? Lama kita nggak ketemu ya. Iya nih Bu, sudah lama sekali ya. Alhamdulillah saya baik Bu. Ibu sendiri apa kabar? Alhamdulillah baik juga Bu. Nih ngomong-ngomong pada malam hari ini, apa nih yang mau kita bicarakan Bu? Atau ada sesuatu yang ingin Ibu tanyakan? Silahkan. Iya nih Bu, gini Bu. Saya itu kan mempunyai seorang murid ya Bu ya. Yang dia itu kurang disukai oleh teman-temannya Bu. Teman-temannya tidak mau berteman dengannya. Alasannya sih karena dia usil. Selain itu ya Bu, dalam pembelajaran pun dia kurang fokus, suka bermain saat belajar. Oh, jadi ada anak yang usil ya Bu di kelasnya Ibu. Kemudian dia juga dalam pembelajaran juga kurang fokus. Nah, dari pembicaraan kita malam ini, apa yang Ibu inginkan? Saya ingin Bu, nantinya muridnya ini tidak lagi usil Bu, dan saat pembelajaran dia fokus. Kira-kira gimana ya Bu? Oh, begitu ya Bu ya. Ibu Pisau tahu nggak penyebabnya dari murid kita yang suka usil itu? Kira-kira apa sih Bu yang menyebabkan si anak ini gitu suka usil dan bermain atau dia tidak fokus? Kalau berdasarkan pengamatan saya nih ya, murid saya ini usilnya sebenarnya nih, kalau saya perhatikan, dia ini sebenarnya hanya ingin cari perhatian Bu. Kan usil yang dilakukannya itu hanya hal-hal yang memancing temannya bereaksi, seperti menyembunyikan pena, kemudian nanti dikembalikannya lagi Bu. Kemudian kadang usilnya itu dia pura-pura masukin tangannya ke hidung gitu kan Bu. Kemudian tentunya temannya, sehingga teman-temannya tuh merasa jijik gitu kan Bu. Itu sih usil-usilnya yang untuk tahap mencelakai diri sih atau mencelakai temannya alhamdulillah tidak ada. Cuman lumayan mengganggu itu Bu. Nah, kalau untuk pembelajaran MTK sebenarnya lumayan fokus Bu. Karena untuk berhitung hasilnya ulangannya lumayan bagus kemarin saya lihat. Cuman pembelajaran selain MTK nih Bu yang dia kurang bagus. Kalau saya perhatikan sih mungkin karena dia belum lancar dalam membaca Bu. Oh, jadi begitu. Kira-kira nih Bu, Ibu tahu nggak latar belakang anak ini gimana? Iya Bu, kalau latar belakangnya apa ya Bu ya? Kayaknya dia kurang perhatian dari orang tuanya sepertinya Bu, sehingga dia melakukan hal-hal yang buat orang menjadi memperhatikan dia. Oke, bisa jadi ya Bu, mungkin karena latar belakangnya mungkin bisa jadi penyebabnya ya Bu ya. Nah, kalau memang begitu, apa rencana Ibu untuk mewujudkan keinginan Ibu atas murid ini? Maksudnya biar dia mungkin ada perubahan lah ke arah yang lebih baik. Rencananya nih Bu ya, udah terpikir sama saya tuh kepingin memanggil orang tuanya Bu. Mungkin karena kondisi keluarganya itu, jadi saya kepingin lebih dekat dengan orang tuanya biar lebih tahu kondisinya yang seperti apa anak ini, dengan berdiskusi dengan orang tuanya rencana saya Bu. Oh iya, bagus juga tuh Bu solusi dari Ibu ya.
kita perlu tuh untuk diskusi sama orang tua. Nah, pendidikan yang baik emang sangat perlu adanya kerjasama ya Bu antara guru dan orang tua. Oke, selain itu apalagi Bu yang bisa kira-kira Ibu lakukan? Mungkin saya akan berdiskusi Bu dengan wali kelas sebelumnya mengenai murid ini waktu di kelas sebelumnya dan apa saja yang sudah Ibu itu lakukan sehingga saya dapat gambaran utuh tentang anak ini Bu. Ya, benar sekali ya Bu. Itu solusi yang sangat bagus ya. Yang semakin banyak informasi yang Ibu dapatkan tentang si anak, maka itu akan semakin bagus. Nah, selain hal itu, kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan untuk membantu murid ini, Bu? Sebenarnya dia murid yang lumayan Hmm. bagus Ibu dalam pembelajaran. Namun, ini kendalanya cuma di pembelajaran matematika karena dia kurang lancar membaca. Sehingga dia kurang fokus dalam pembelajaran yang lainnya itu, Bu. Mungkin saya akan memberikan dia belajar tambahan di luar jam pelajaran untuk membantu dia biar lebih lancar lagi membaca, Bu. Oh, jadi dia kurang lancar dalam membaca ya, Bu ya? Iya, dia sebenarnya sudah bisa huruf, menyatukan beberapa huruf, cuman belum lancar saja, Bu. Jadi mungkin saya akan kasih tambahan belajar membaca untuk memperlancarnya, Bu. Hmm. Jadi lumayan banyak juga ya Bu permasalahan yang dialami oleh anak tersebut. Nah, Iya, Bu. untuk masalah yang dijauhi oleh teman-teman, kira-kira ada lagi nggak Bu solusi supaya anak ini biar tidak dijauhi oleh teman-temannya? Karena ini kan faktor masalahnya dari dia sebenarnya awalnya kan, Bu. Mungkin saya akan menasihatinya yang pertama kan, Ibu, agar dia tidak melakukan hal-hal yang membuat temannya itu menjadi kesal terhadap dia. Kemudian, kepada teman-temannya, saya mungkin akan juga berdiskusi dan meminta teman-temannya untuk membuka ruang lebih ya, lebih membuka ruang lagi pertemanan kepada dia sehingga mau mengajak dia berteman, mengajak dia bermain. Mungkin dengan hal itu ketika dia merasa diterima oleh teman-temannya, dia tidak akan lagi usil, Bu. Wah, mantap sekali nih Bu, udah solusi yang Ibu tawarkan ya. Dan rencana-rencana yang udah Ibu buat. Nah, dalam melaksanakan atau menerapkan rencana-rencana ini, nah kira-kira kapan Ibu mau melaksanakan rencana ini, Bu? Secepatnya rencana saya, Bu, karena saya betul-betul ingin melihat perubahan pada murid saya ini, Bu. Hmm. Mm-mm. Iya, iya memang sih Bu, lebih cepat itu kan lebih baik. Nah, Mm-mm. kira-kira nih Bu, dalam melakukan rencana Ibu ini atau melaksanakan rencana aksi yang udah Ibu rencanakan dengan baik. Nah, pasti Ibu tidak bisa berjalan sendiri, pasti ada yang mendukung atau mendorong dari belakang. Nah, kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu dalam melaksanakan rencana-rencana Ibu ini? Sehingga apa yang Ibu rencanakan itu dapat terlaksana dengan baik gitu. Benar, Bu, saya sangat membutuhkan bantuan orang lain untuk hal ini. Selain dengan bekerja sama dengan orang tuanya, saya akan bekerja sama dengan wali kelas sebelumnya rencananya, Bu, karena dia juga sudah mengenal dengan baik anak ini, Bu. Iya, bagus juga sih Bu, solusi yang udah Ibu tawarkan, kemudian pendukung ya, Mhm, pendorong dari belakang itu adalah wali kelas sebelumnya. Karena pasti wali kelas sebelumnya itu mengetahui ya lebih jauh tentang anak ini. Saya sudah tidak sabar nih Bu, ya, menunggu cerita Ibu selanjutnya tentang anak tersebut setelah Ibu merealisasikan rencana aksi yang udah Ibu rencanakan begitu. Nah, mhm. eh, semoga apa yang Ibu harapkan itu dapat terwujud ya Bu ya. Amin, Bu, saya juga sudah tidak sabar, Bu. Oke, terima kasih ya Bu sudah mau berbincang-bincang dengan saya malam ini. Ya Bu bisa.
Baik, saya yang terima kasih nih Bu, karena sudah mendengarkan cerita saya dan membantu saya sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya, Bu. Iya, saya, melihat Ibu Pisa dengan senyumannya udah merekah begitu kan, ya kayaknya, permasalahan yang sudah, yang tadinya membingungkan Ibu dan alhamdulillah sudah tertemukan ya solusinya. Saya sangat Mhm. bahagia sekali nengok senyuman Bu Pisa yang udah merekah. Ya Bu, Mhm. semoga ke depannya nanti saya, mau ngobrol-ngobrol lagi ya Bu sama Ibu, apa, hasil dari, rencana Ibu ya. Mhm. Tentu Ibu, saya udah nggak sabar juga mau cerita sama Ibu. Semoga hasilnya nanti memuaskan ya Bu. Amin, dan saya selalu doakan apa yang harapan dari Bu Yulvisa itu dapat terlaksana dengan baik. Mhm. Oke Baik Bu Ibu. Yulvisa, ada lagi yang ingin dibicarakan Ibu? Tidak Ibu, cukup Ibu. Terima kasih ya Ibu. Oke, terima kasih ya Bu Yul bisa malam ini tentang ceritanya dan mungkin saya bisa berbagi apa pengalaman yang bakalan Ibu Yul bisa lakukan mungkin bisa saya terapkan juga untuk anak-anak murid saya yang juga degil gitu kan. Oke, Ibu, mungkin malam ini sampai di sini dulu ya, Bu ya. Perjumpaan kita sampai ketemu lagi di lain waktu. Ya, mungkin Baik nanti Ibu. kita buat janji lagi lah ya. Siap Ibu, saya tunggu. Oke, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Misda. Gimana nih kabarnya hari ini Bu? Aman-aman aja kan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Bu Pisah ya. Aman sih aman ya. Cuma ya ada yang dipikirkan begitu. Oh, kalau boleh tahu nih, permasalahan seperti apa itu Bu? Begini loh Bu Pisah. Saya heran nih sama anak didik saya di kelas 11 7. Ya, ketika proses pembelajaran saya lihat mereka itu antusias ya dalam belajar. Mereka memperhatikan ketika saya menjelaskan, kemudian ketika dikasih contoh soal mereka bisa mengerjakannya, mereka nyambung gitu. Dan ketika diskusi kelompok, saya lihat mereka itu uh, adalah beberapa setiap perwakilan kelompok itu bisa menjelaskan ke teman-temannya yang lain. Nah, saya merasa mereka itu udah benar-benar paham loh, Bu, gitu. Namun ketika, saya mengadakan ulangan dan hasilnya itu tidak sesuai dengan yang saya harapkan. Nilai mereka itu banyak yang rendah loh, Bu, ya. Yang mendapat nilai 80, di atas 80 itu hanya kisaran 10 orang, yang selebihnya, di bawah KKM. Nah, dan itu kan sangat disayangkan. Ya, dan siswa yang saya prediksi bahkan nilainya 100 lagi, malah dia yang mendapatkan nilai di bawah KKM. Nah, itu yang menjadi dilema saya begitu, Bu. Apa ada yang salah tah atau gimana gitu sehingga ketika ulangan kenapa nilai mereka itu sangat jatuh gitu di bawah KKM itu lebih banyak daripada yang di atas KKM. Begitu loh Bu Ilpisa. Aduh, kebayang kok Bu, saya apa yang Ibu rasakan ya, pasti sedih ya Bu ya. Nah, iya Jadi Bu. jadi di sini yang Ibu alami itu nilai anak rendah ya Bu ya. Iya. Padahal dalam kegiatan pembelajaran mereka sepertinya paham gitu ya Bu ya. Namun saat diadakan ulangan nilainya tidak mencapai KKM. Nah, kira-kira nih sebelum mencari solusi,
menurut Ibu nih, penyebab nilai anak-anak Ibu ini rendah kenapa ya, Bu, ya? Nah, itulah Bu, saya juga pas memeriksa ya Bu, memeriksa nilai mereka, saya Mhm. memperhatikan gitu, ada mereka itu salah-salah menjumlah, ya, Salah-salah menjumlah. ya salah menjumlah, kemudian eh ya pokoknya mungkin karena kurang teliti lah mereka. Ya, kurang teliti dalam menjawab soal-soal ujian, soal-soal ulangan. Nah, di antara mereka mungkin karena terburu-buru atau mungkin mereka nervous kali ya, karena Mhm. ulangan ya. Mhm. Nervous mungkin takut nilai rendah, tapi itu malah membuat nilai mereka yang jadi rendah begitu. Mhm. Nah, itu yang pertama, mungkin kurangnya ketelitian mereka, ya. Kemudian yang kedua, mungkin mereka ini kurang belajar lagi di rumah. Karena kan memang pelajaran matematika ini tidak bisa instan ya, Bu, kita dapatkan Mhm. hanya pada saat proses pembelajaran. Mereka perlu mengulang lagi pembelajaran itu di rumah agar menjadi kebiasaan begitu. Mhm mhm mhm. Jadi kata kuncinya di sini Hmm, saya lihat, anak-anak ini itu terburu-buru ya, Bu, ya, kurang ya, teliti, betul. kemudian dia, kurang mengulang pembelajaran di rumah ya, Bu, ya. Mhm. Iya, Nah, Bu, betul sekali. itu, penyebabnya. Menurut Bu Misda nih, apa solusi atau rencana aksi yang sesuai untuk mengatasi rendahnya nilai ulangan anak-anak Ibu ini? Nah, itu ya, Bu, yang saya pikirkan kan. Mhm, Mungkin, eee, ada beberapa solusi yang bisa saya lakukan sebenarnya. iya, Yang pertama itu, memotivasi mereka ya, memotivasi memotivasi, mereka, ya perlunya ketelitian dalam melakukan sesuatu ya, mhm, karena mereka ngerjain tidak teliti ya, buru-buru akhirnya jadi salah. Nah, ini perlu motivasi yang lebih supaya mereka itu dalam mengerjain sesuatu itu dengan teliti gitu, jangan mhm, terburu-buru, karena hasil yang buru-buru itu tidak akan bagus. Nah, jadi yang pertama itu mungkin saya akan memotivasi mereka lagi. mhm Nah, mhm. kemudian yang kedua, mungkin saya akan mendorong anak-anak untuk mengulang, pelajaran lagi di rumah. Karena memang, eee, belajar itu kalau tidak diulang-ulang itu pasti akan lupa, ya. Minggu ini kita belajar, minggu depan itu pasti akan lupa. Nah, dengan Mhm, adanya pembelajaran diulang lagi di rumah, maka mereka akan, lebih ingat untuk minggu depannya itu. Nah, oh, mungkin salah satunya supaya mereka belajar di rumah mungkin akan saya perbanyak latihan deh, Bu, ya. Memperbanyak pemberian tugas rumah nih, supaya mereka, adalah kerjanya, di rumah. Karena setiap kali saya tanya, "Siapa yang tadi malam belajar?" Nah, berarti mereka tidak ada yang belajar, Bu, begitu. mhm, Ya, jadi gitu. saya harus kasih tugas deh supaya anak ini belajar di rumah, Bu. Jadi 2 ya rencana awalnya nih, ngasih motivasi, kemudian Ya, Ibu akan memberikan tugas di rumah nih. heeh, Heeh, karena kan betul. kata Ibu tadi, harus memperbanyak latihan. Mmm, Kira-kira nih Bu, nanti apa nggak kelelahan tuh kalau dikasih tugas lagi mereka nanti di rumah? nah, Nah, kalau kita berbicara lelah sih, sebenarnya lelah ya, Bu, belajar belajar pun kita lelah, bahkan tidur pun mungkin kita lelah ya, Bu, ya. mhm Nah, mungkin mereka emang karena sekolah saya kebetulan kan full day nih, Bu, sampai sore, sampai jam 4 baru balik. Nah, mhm nanti nyampe rumah mereka belajar lagi, ngerjain tugas lagi ya, Bu, ya. mhm. Nah, mungkin mereka tentunya lelah, tapi, eee, dengan begitu saya mungkin nanti akan memberikanlah beberapa lagi, beberapa nasehat atau, Mhm, beberapa hal yang bisa saya lakukan kepada mereka. Misalnya yang pertama, saya akan membuka komunikasi nanti, komunikasi terbuka sama mereka, misalnya hari ini kasih tugas nih, jadi minggu depan itu ditanya, bagaimana perasaan mereka ya tentang, tugas-tugas yang diberikan, apakah mereka kewalahan atau tidak gitu ya. Jadi kalau, mmm
kita tanya perasaan mereka pada minggu berikutnya, ya. Oke. Nah, kemudian yang kedua mungkin, saya akan memberikan pujian gitu dan motivasi. Ya, ketika anak dapat menyelesaikan tugas dengan baik gitu, jadi akan Mhm. diberikan pujian, sehingga kan dengan adanya pujian, mungkin lelah ini bisa hilang gitu. Oh, ada apresiasi di sana ya, Ibu, ya? Betul, betul Mhm. sekali. Mhm, Ya, saya setuju sekali itu, Ibu. Nah, mhm, selain nih solusi yang Ibu sampaikan tadi nih, ya, Bu, ya, mhm. kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan lagi nih untuk, membantu Ibu menyelesaikan permasalahan ini? Selain yang tadi ya, Bu, yang pertama Ya, tadi memberikan motivasi, motivasi heeh, ya, memberikan tugas tambahan tadi ya? iya, memberikan Mhm, tugas tambahan. Mungkin, saya akan buka lagi, karena mereka suka main HP ya, Bu. mhm, betul. Jadi, saya akan buka grup diskusi di dalam grup WA nanti ya. Jadi Mhm, di dalam grup WA itu, sebenarnya kami udah punya grup WA, mhm, khusus belajar matematika judulnya. Nah, selama ini grup WA itu yang saya gunakan hanya sebagai informasi, ya. Misalnya besok mau belajar apa nih, anak-anak hari ini materi buat belajar besok silakan dipelajari ya. Nah, mhm, hanya sebatas itu. Jadi, mungkin mulai dari, sekarang itu bahkan dibuatlah grup WA ini berfungsi, Bu, mungkin sebagai ajang diskusi. Kan ada tugas-tugas nih yang dikasih. Jadi, siapa yang tidak paham silakan tanyakan di sana gitu. Jadi kan, mereka itu punya, eee, akan lebih semangat lagi lah Bu untuk, belajar dengan adanya grup diskusi. Mungkin itu salah iya. satunya yang akan saya lakukan nanti. Iya, benar sih, Bu, anak-anak kita semua sudah punya HP ya, Bu, ya, jadi Mhm, biar HP-nya lebih termanfaatkan ya, Bu, ya. Terkait solusi yang sudah Ibu rencanakan ini, menurut saya ini solusi yang sangat bagus. Nah, mhm. solusi ini nih, tentunya Ibu butuh komitmen nih, harus ada komitmen dari Ibu. Nah, kira-kira nih komitmen apa yang akan Ibu lakukan, sehingga rencana aksi Ibu tadi dapat terrealisasikan dengan baik. Tentunya di dalam komitmen itu Ibu tidak bisa berjalan sendiri, ya Bu Mhm. ya. Ibu Iya, Bu, pasti betul. membutuhkan dukungan dari lingkungan, dari orang-orang sekitar Ibu. Seperti apa nih komitmen Ibu dan dukungan seperti apa yang Ibu harapkan sehingga bisa membantu Ibu untuk melakukan rencana aksi Ibu tadi. Iya, benar sekali ya, Bu, Ibu bisa ya. Saya memang membutuhkan sebuah komitmen, ya, Mhm, di mana komitmen saya ini dalam meningkatkan hasil belajar murid, ya, yang saya, ajar gitu. Nah, tadinya saya sudah memiliki beberapa solusi-solusi seperti memotivasi, kemudian mendorong anak didik saya untuk belajar di rumah dan diterapkan di setiap pertemuan, kemudian, setiap pertemuan itu saya akan selalu memberikan motivasi kepada mereka, bahwa pembelajaran itu tidak hanya di sekolah ya, tetapi di rumah, juga perlu mengulang lagi pembelajaran. Nah, setiap hari mungkin nanti sekitar, setiap hari Senin atau hari Selasa karena kebetulan, kami belajar matematika itu adalah hari Rabu, mungkin, malam-malam sebelumnya itu, saya akan mengajak mereka untuk berdiskusi di grup WA begitu, ya, agar mereka itu, belajar nampaklah kreativitas belajar mereka dengan adanya dialog di dalam grup WA. Tentang soal-soal yang saya berikan. Kan tadinya saya berikan mereka, soal-soal latihan gitu. Jadi di grup WA itu nanti kita akan bahas mana soal yang mungkin mereka terbentur begitu. Nah, dalam melaksanakan kegiatan ini, tentunya saya, mmm, butuh dukungan dari, orang tua dan juga wali kelas mereka. Karena kan, orang tua juga tahu nih, si anak ini harus belajar begitu. Jadi saya perlu dukungan dari orang tua sama wali kelas. Nah, nanti, wali kelas, saya akan berkolaborasi dengan wali kelas,
mereka agar memberitahu kepada orang tua dan mendorong anak-anaknya untuk, belajar lagi di rumah, begitu loh, Ibu. Luar biasa ya Ibu ya, solusi yang Ibu lakukan, mulai dari memotivasi, kemudian memberikan Iya. tambahan, menyediakan ruang diskusi melalui HP, kemudian bekerja sama dengan orang tua dan, wali kelasnya. Saya rasa ini udah luar biasa ya Bu ya, solusi yang Ibu berikan, dan komitmennya juga luar biasa. Dan saya rasa, permasalahan Ibu sudah bisa teratasi nih. Udah senyum nih kayaknya. Gimana Ibu? Iya loh Ibu. Ternyata mengobrol sama Ibu Yulvisa ini, saya dapat dengan membicarakan masalah saya, ternyata permasalahan saya menemukan solusinya, Bu, ya. Saya sangat berterima kasih nih dengan Bu Yulvisa, dengan adanya Bu Yulvisa malam ini ya, saya bisa senyum dengan lepas lah ya, Bu, ya, karena yang tadinya saya heran, bingung gitu, sampai nah sekarang saya udah tahu, apa yang harus saya lakukan ke depannya, begitu. Iya, sebenarnya udah dapat gambaran ya, cuman masih bingung, gimana ya? Iya, betul sekali, Bu Alhamdulillah Yulvisa. sekarang udah nggak bingung lagi ya Ibu ya. Iya, Saya benar udah nggak sekali. sabar nih, menunggu cerita Ibu selanjutnya, gimana nih hasil ulangan anak-anak Ibu nantinya setelah Ibu melakukan rencana Ibu ini. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi nih ya Bu ya. Iya, Bu, tentu. Nanti, setelah selesai, saya menerapkan, saya akan menghubungi Bu Yulvisa lagi ya, kita akan bicara lagi kira-kira hasilnya memuaskan nggak ya, begitu. Ya. Iya Ibu, saya tunggu loh Bu infonya, Iya, Ibu. kabar dari Ibu, pasti sangat menyenangkan itu. Insya Insya Allah saya Allah ya, bertemu Ibu. bisa itu ya Bu ya. Oke. Iya, Ya, Bu, amin. terima kasih ya Bu Yulvisa atas, waktunya pada malam hari ini, sehingga permasalahan saya benar-benar teratasi, begitu. Sama-sama Bu Misda, mungkin ini aja pertemuan kita, percakapan hari ini kita sudahi saja. Terima Oke, kasih, Ibu. sukses buat Bu Misda. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Yulvisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katamu lawanlah adinda, adinda iman tidak ada rasa melayang, iman tidak ada rasa melayang. Sayang, sayang si patokaan, makai go tego gorokan sayang. Sayang, sayang si patokaan, makai go tego gorokan sayang. Sajujur, yung madam ko bisa paparis sa muna keke, sa muna keke.